Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi, NPM 17006369 2010, Prodi Ilmu Administrasi Negara Strata 1. Saya berasal dari kampus STI Astistium Marbungo. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Poin yang pertama, kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasikannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Poin yang kedua, definisi organisasi. Definisi organisasi adalah bentuk setiap perserikatan kerja sama manusia untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Yang tiga, jenis organisasi. Jenis organisasi itu ada dua, organisasi formal dan organisasi informal. Poin A, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Kewajibannya serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contohnya, organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Poin B, organisasi informal. Organisasi informal ini berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan, visi atau misi yang spesifik. Karena itu, aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya, organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Poin 4, kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang mengikutinya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pimpinan yang baik dilihat seberapa mampu ia menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Pemimpin dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan mereka sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan kita. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melalui soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah lakukan. Yang ketiga, memimpin kepercayaan organisasi, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sesuai, jangan langsung menghakimi atau memberikan feedback agar kedepannya
mereka tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Terus ada poin 5, terus ada gaya kepemimpinan organisasi. Dalam kepemimpinan terdapat gaya, cara memimpin yang berbeda gaya. Kepemimpinan ini muncul karena perbedaan yang ada dalam organisasi. Bisa jadi berbeda latar belakang, pendidikan, negara, adat istiadat, dan lain-lain. Berikut gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan birokrasi. Yang kedua, kepemimpinan traksional. Dan yang ketiga, kepemimpinan otokratis. Keempat, kepemimpinan karismatik. Kelima, kepemimpinan melayani. Keenam, kepemimpinan partisipatif. Ketujuh, kepemimpinan situasional. Kedelapan, kepemimpinan laissez-faire. Kesembilan, kepemimpinan terang. 10, kepemimpinan transformasional. Baik, saya akan mencoba menjelaskan poin 1, gaya kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi adalah gaya kepemimpinan yang biasa dalam perusahaan, di mana di sini karyawan dituntut untuk mentaati seluruh prosedur atau aturan perusahaan. Kelebihannya adalah anggota hanya harus mengikuti alur yang sudah ditentukan, dan kelemahannya adalah anggota atau karyawan tidak memiliki ruang untuk melakukan atau menciptakan kreativitas dalam pekerjaan karena semua telah diatur oleh perusahaan. Yang kedua, transaksional. Kepemimpinan transaksional dilandaskan pada kontrak kerja antara kepemimpinan dan calon bawahan. Di sini tertera perjanjian yang memuat reward dan punishment. Reward diberikan ketika bawahan melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan kontrak. Sementara punishment diberikan ketika bawahan tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai standar. Yang ketiga, kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis biasanya ada di instansi militer dan kepolisian. Gaya kepemimpinan ini memusatkan pemimpin untuk mengatur segala peraturan dan aktivitas serta memberi pengaruh tunggal. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik dapat memberikan pengaruh yang besar pada anggotanya karena para anggota akan kagum terhadap kepemimpinan. Kekaguman ini dapat berasal dari kepercayaan diri pemimpin, keahlian atau kontribusi dari pemimpin. Para anggota akan mengikuti pimpinan tanpa ada paksaan. Dan yang kelima, kepemimpinan melayani. Gaya kepemimpinan melayani yaitu memberikan pelayanan dan membantu anggota untuk terus berkembang. Oleh karena itu, pemimpin selalu memberikan kebebasan pada anggota untuk berkembang, di mana kepentingan anggota sangat diperhatikan. Yang keenam, kepemimpinan partisipatif. Di sini pimpinan akan melibatkan seluruh anggota untuk memecahkan permasalahan dalam organisasi. Pemimpin akan berkolaborasi dengan anggota, yang mana keputusan tersebut akan berdampak pada seluruh komponen organisasi. Yang 7, kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini menekankan pada kondisi kesiapan para anggota
untuk melihat sejauh mana perkembangan anggota dalam menjalankan tanggung jawab. Karena itu gaya kepemimpinan ini menggabungkan metode kepemimpinan dengan keadaan yang sebenar terjadi pada organisasi. Yang kedelapanan, kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini juga bisa disebut delegasi. Anggota diberi kebebasan dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan serta dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri. Gaya ini justru akan merugikan apabila anggota belum berpengalaman dalam bentuk siap sehingga tidak memiliki motivasi yang besar. Yang ke-9, kepemimpinan tenang. Gaya kepemimpinan ini cocok bagi pemimpin yang dapat mempengaruhi dengan kata-kata, di mana pemimpin akan menggunakan kata-kata untuk menggerakkan anggotanya meski belum banyak yang melakukan tindakan. Terus yang terakhir, kepemimpinan transformasional. Di sini pemimpin akan menyampaikan visi misi tujuan kepada anggota dengan cara yang menarik. Pemimpin akan memberikan motivasi yang besar kepada anggota, yang mana anggota akan mempengaruhi dengan semangat dari pemimpin. Gaya kepemimpinan ini juga disukai karena kepemimpinan sangat peduli pada kesejahteraan perkembangan anggota. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, maklum masih belajar. Semoga dengan saya menjelaskan ini teman-teman atau siapa yang menonton di YouTube channel kelas ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.